شهر خير جئتنا اليوم تؤنس بيتنا رمضان ضيفا مثوبة بعد اشتياق زرتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari saum yang kita lakukan. Ada pelajaran kesabaran, ada pelajaran kesungguhan, dan juga ada pelajaran bagaimana seorang yang berpuasa dia mampu memetik hikmah puasa itu untuk lebih yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat seorang yang berpuasa rela untuk meninggalkan makan, minum, rela untuk lapar, haus, dan juga dia mampu untuk meninggalkan seluruh perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh perkara yang bisa membatalkan saum, karena dia yakin bahwa siapa saja yang mampu untuk berpuasa atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap ridhonya, ia akan mendapatkan maghfirahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan melalui lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa saja yang telah berpuasa, maka Allah telah menyiapkan baginya pintu khusus di surga. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, bahwa di surga itu ada satu pintu khusus yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang melaksanakan saum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila untuk janji yang sifatnya ukhrawi kita mampu untuk bersabar, berjuang untuk mengejarnya, maka bagaimana kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita janji yang sifatnya dunia. Benar bahwa janji Allah Subhanahu wa ta'ala ada kalanya bersifat ukhrawi dan ada kalanya bersifat duniawi. Ada kalanya janji Allah Subhanahu wa ta'ala ditujukan kepada setiap pribadi yang mukmin, namun ada kalanya janji Allah Subhanahu wa ta'ala juga ditujukan kepada kita seluruh umat Islam dalam kapasitas kita sebagai sebuah umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, keyakinan inilah yang harus kita bangun, bukan hanya di dalam saum tentunya. Maka siapa saja yang telah berhasil meraih hikmah daripada pahala puasa, maka siapa saja yang telah berhasil meraih hikmah puasa, maka ia tidak akan pernah risah lagi, maka ia tidak akan pernah resah, tidak akan pernah gelisah ketika ia dihadapkan dengan berbagai persoalan yang menderanya, karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya jalan keluar dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa saja yang bertakwa, takwa adalah hikmah dari pelaksanaan puasa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, siapa saja yang telah berhasil mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan memberikan jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapinya. Bahkan jalan keluar itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mudah menghadapi persoalan yang kita hadapi itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, siapa saja yang telah mampu mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan memudahkan seluruh urusannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, lan yaghlibu al-usru yusrain, tidak mungkin ada satu kesulitan yang bisa mengalahkan dua kemudahan. Karena itulah yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Bila kita menghadapi satu persoalan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita dua jalan keluar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janji yang diberikan kepada kita pun sebagaimana tadi disampaikan, ada kalanya bukan hanya ditunjukkan kepada setiap individu, melainkan ditunjukkan kepada kita dalam kapasitas kita sebagai sebuah umat. Itulah kemenangan Islam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, bukan hanya kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan janji kemenangan bagi Islam dan kaum muslimin berperiodisasi? Janji kemenangan bagi umat Islam akan sampai pada puncaknya, yakni pada saat dunia
merasakan rahmat daripada Islam dengan kekuasaan yang dimilikinya. Ketika umat Islam mampu menyebarkan rahmat ke seluruh penjuru dunia dengan kekuasaan yang dipegangnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW dulu wafat, sementara ia telah mampu mengislamkan, menyebarkan rahmat Islam di seluruh jazirah Arab. Bahkan Rasulullah SAW telah mampu membuka pintu penyebaran Islam ke Persia, membuka pintu penyebaran Islam ke Romawi, dan bahkan membuka pintu penyebaran Islam ke arah timur hingga sampailah Islam ke kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan melalui lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innallaha zawaliyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah menggenggamkan dunia ini seluruhnya di dalam satu genggaman. Fara'aitu masyariqaha, maka aku bisa melihat bagian timur daripada bumi ini dan aku bisa melihat bagian barat dari bumi ini. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha, dan nanti umatku kekuasaannya akan sampai pada seluruh bumi yang aku lihat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul tidak menyatakan dan nanti agama umatku, tetapi Rasulullah SAW menyampaikan dan nanti kekuasaan umatku akan sampai pada seluruh bumi yang dijangkau oleh siang dan malam. Begitu dalam riwayat lain Rasulullah SAW menyatakan kekuasaan Islam akan sampai ila ma balaghal lailu wan nahar, pada seluruh bumi yang dijangkau oleh siang dan malam. Oleh karena itu sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu berarti Romawi akan mampu ditaklukkan. Fa ayyul madinataini tuftahu awalan?" Maka kota manakah yang akan ditaklukkan pertama kalinya? Apakah Konstantinia ataukah kemudian Rumiyah? Dan Rasulullah SAW menegaskan, Madinatu Herakla tuftahu awalan ay al-Konstantinia, dan nanti kota Heraklius, kota Konstantinopel atau Konstantinia dalam bahasa Arab akan dibuka pertama kali. Maksud daripada hadis ini bukan hanya Konstantinopel yang akan dibuka bagi umat Islam, melainkan juga kota Roma akan dibuka oleh umat Islam. Dan mari kita lihat dalam lintasan sejarah, bukankah dulu Rasulullah SAW berhasil menyebarkan Islam di seluruh jazirah Arab pada saat kekuasaan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW menjadi kekuasaan yang disegani dengan rahmat yang disebarkannya itu. Dan bukankah dulu Muhammad Al-Fatih berhasil membuka Konstantinopel juga ketika ia berhasil membangun kekuasaan Islam, membangun kekuatan Islam. Dan ini sekaligus meniscayakan bahwa Roma tidak akan pernah diraih kecuali kaum muslimin mampu menegakkan kekuasaan Islam, dan itu adalah khilafah Islam. Oleh karena itu, betapapun umat ini sakit, betapapun kita melihat umat ini terpuruk, darah mereka mudah sekali untuk ditumpahkan, negeri-negeri mereka begitu mudah untuk dicaplok oleh musuh-musuh mereka, dan harta kekayaan, sumber daya mereka begitu mudah untuk dirampas. Tapi kita tidak boleh berputus asa, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan demi kemenangan, dan kemenangan akhir itu tatkala seluruh bumi ini dijangkau oleh Islam, dan bukan hanya oleh Islam, melainkan oleh rahmatnya melalui kekuasaan yang dipegangnya. Umat ini boleh sakit, tapi dia tidak akan mati. Begitulah disampaikan, innal ummata qad tamrat walakinnaha lan tamut. Umat ini bisa saja dia sakit, tapi umat Islam tidak akan pernah mati. Inilah spirit yang harus dibangun pada saat kita berpuasa, yakni yakin atas janji Allah Subhanahu wa taala, yakin atas kemenangan Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا شهر خير جئتنا اليوم تؤنس بيتنا رمضان ضيفا مثوبة بعد اشتياق